Nah itu kemarin itu sempat kita diskusikan, kita pastikan kita nggak akan menerima satu sen pun, apapun itu dari menjadi tawarannya. Ya. Karena sebenarnya kenapa kemarin kita melakukan hal ini? Jadi tujuan secara politis dari GMI Jakarta Selatan itu cuma mau menunjukkan sebenarnya. Artinya bagaimana publik itu harus berani. Karena sejatinya Mas, yang kita ngeliat ini gini loh, politik akhir-akhir ini kan orang nggak di akhir masa jabatan Jokowi ini Om, orang nggak berani mengkritiknya. Dan sampai kasus ini menjadi gaduh. Dan akhirnya orang melihat negara hari ini nggak punya integritas. Nah ini kan yang jadi problemnya gini Mas, kenapa saya bilang kasus ini menjadi tantangan buat Bobi dan buat keluarga Jokowi semuanya Om. Karena ini terlibat dalam konflik penting interest satu keluarga. Kalau KPK nggak berani, konsekuensinya harus dia terima. Integritas hilang, kelembagaannya hilang, kepercayaan dari masyarakat publik, dan membuat timpang tindih terkait hukum. Hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke Bang, selamat datang di podcast Besi Brawijaya ini. Ini kita mau ngobrolin apa ini? Kayak Fadinya punya sesuatu yang menarik nih ya buat kita di sini. Kita informasikan ke publik ini. Selamat sore, terima kasih untuk petisi Brawijaya kan yang sudah mengundang saya selaku Ketua GMI Jaksel Jakarta Selatan, Bung Dendi. Sedikit perkenalkan, di sini kan saya akan membahas bagaimana terkait laporan dari kawan-kawan GMI Jakarta Selatan terkait kasus Blok Medan yang melibatkan nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Bener nih, nama yang dilaporin Bobi Nasution. Benar. Hah? Benar. Menantu presiden. Ya, menantu presiden. Waduh. Dan anak Presiden Joko Widodo. Gila. Itu yang menarik nih Mas. Berani juga ya. Ya sebenarnya beraninya kawan-kawan game ini kan bukan artinya kan kita pingin menunjukkan sebenarnya bahwasannya publik harus berani mengkritik. Siapapun sama di mata hukum di Indonesia. Itu tujuan pentingnya. Equal under the law ya. Apa aja nih? Substansinya apa yang dilaporin di situ? Sebenarnya kan substansi laporan kita ini kan terkait dugaan masyarakat, karena menurut kawan-kawan game ini, artinya kan kawan game ini Jaksel melihat informasi terkait pengakuan terkait nama Bobi Nasution dan Kahiyang ini ya, artinya kan memang di sidang pengadilan tipikor Pengadilan Tinggi Ternate itu terkait pengakuan dari fakta sidangnya dari Kadis SDM-nya. Itu sorry tak interrupt dulu. Itu yang terkait dengan Gubernur Maluku Utara yang menjadi tersangka itu ya. Oke, ex Gubernur Maluku Utara. Yang biar kita clear nih. Abdul Ghani Kusuma. Betul. Nah, terus lanjutin. Nah, Kadisnya SDM di sana dengan TA-nya ex Gubernur Maluku Utara. Artinya pengakuan itu ada namanya Bobi, terus kemudian ada namanya Kahiyang, dan ada nama blok, yaitu Blok Medan. Dan banyak blok-blok lain kita nggak tahu Mas. Tapi yang sementara ini yang baru kita tahu Blok Medan, dan di blok itu yang kita nggak tahu. Berarti kalau Dendi non-blok dong. Jadi begini tuh Mas, kenapa kita berinisiatif melapor? Satu sisi kan ini kan menurut kawan-kawan GMI Jaksel, kasus ini kan bukan semata-mata kasus daerah gitu loh. Pertama yang kita harus mengingatkan bahwasannya Bobi sendiri adalah tokoh nasional yang diangkat langsung oleh presiden sekaligus mertuanya saat ini. Nah, inilah yang menurut kita kasus ini begitu menarik gitu loh. Apalagi ini kan problemnya kan izin usaha tambang. Nah, dan melibatkan Blok Medan. Dan setelah pelaporan kita kemarin, pengaduan masyarakat, kita kan cuma pingin bagaimana apakah KPK itu berani. Kira-kira KPK berani nggak? Nah, kalau kita mengira-ngira berani atau enggak, harapan saya sih harus berani, sehingga harapan ya sebagai warga negara itu punya harapan jika berani, sehingga apa akan memberi contoh ke yang lain juga kalau KPK menindaklanjuti itu. Kalau KPK nggak berani, konsekuensinya harus dia terima. Integritas hilang, kelembagaannya hilang, kepercayaan dari masyarakat publik, dan membuat timpang tindih terkait hukum. Hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang berbahaya banget yang kita harap. Kasus ini kan bukan semata-mata karena Bobi ini sama yang disebut nama di kasus persidangan itu terkait Bobi sama istrinya sekaligus anaknya presiden. Ini kita menguji loh integritasnya. Dan kalau kita pun tahu betul di undang-undang KPK itu kan terkait ketika KPK mau menangkap itu kan harus mengizin ke Dewas.
Ada mengizin ke Dewas, Dewan Penasihatnya itu kan harus izin. Siapa Dewan Penasihatnya ini? Yang pasti yang paling tinggi di atas dong. Ya. Nah, apalagi yang jelas komisioner KPK itu diangkat oleh presiden. Ya, itu sih yang menurut kita ini jadi tantangan. Jokowi yang saat ini ya, dan bahkan sampai saat ini, yang artinya banyak publik mengatakan, banyak akademisi atau praktisi mengatakan bahwa Jokowi menjalankan politik dinasti. Di sini pun teruji juga. Ya. Karena walaupun KPK itu berani, dia ingin menunjukkan integritasnya. Ya, ngomong-ngomong sebelum jauh nih ya, coba punya bukti pelaporan enggak? Punya, Mas. Coba liatin biar masyarakat tahu. Nanti kita dikira hoak kan. Jadi ini Mas, kamera sedikit menunjukkan bukti laporannya, Mas ya. Iya. Ke sana. Nah. Jadi ini kan bukti laporan. Di zoom. Nggak, tolong di zoom. Ini bukti laporan kemarin 9 Agustus. Pengaduan masyarakat. Jadi ini Mas laporan, tujuan kita dari laporan ini kan. Oke, sebelum kena ke sana, itu pelaporan itu atas nama lembaga atau di situ individu? Jadinya kan di sini kan terakhir nama individu, akhirnya kan saya sebagai ketua Gemini Jaksel. Iya. Jadi di situ pada pengajuan itu bukan atas nama lembaga ya, bukan organisasi ya, tapi individu ya. Berarti siap menanggung resiko individu dong ya? Siap sebagai warga negara, karena kita pingin itu, kita siap sebagai warga negara yang taat akan hukum, patuh akan hukum, itu kita siap. Ya. Sejauh ini pastinya udah mempersiapkan bukti-bukti materialnya dong ya? Ya. Udah ya? Sejauh ini kan kita coba melakukan usaha perjuangan yang legal ya, coba ke Ombudsman terkait maladministrasi, kita coba mengkaji kasus tersebut, apakah adakah maladministrasi terkait proses Blok Medan ini, kasus Blok Medan ini, apakah ada terjadi pelanggaran pejabat publik? Ya, ini kita coba melakukan usaha, dan kita juga mengajak Komnas HAM, Ombudsman. Kita udah coba mau melaporkan lagi untuk bagaimana ini menjadi perjuangan kita bersama. Dan tujuannya kan ini kan pelayanan publik. Bobi ini kan bukan sekaligus wali kota. Itu yang kita tekankan di sini. Iya. Kira-kira kalau ada dukungan dari teman-teman yang lain gimana? Kalau kawan-kawan real yang mendukung itu kan artinya bagaimana support dan terus maju dan terus coba mendiskusikan, mencari fakta. Sehingga apa yang kita ucapkan ini kan tidak menjadi asumsi. Iya. Nah, itu yang dari harapan kawan-kawan agar perlawanan ini benar-benar teratur gitu loh, benar-benar memang menjadi perlawanan bersama dan menjadi satu narasi publik gitu loh. Perlawanan legal. Ya, karena kita nggak turun di jalan atau protes gitu kan. Tapi itu bagus lah, menurut saya itu memang harus dibiasakan kita menggunakan jalur-jalur hukum gitu, karena terukur sebenarnya kan ya. Kalaupun toh misalkan akhirnya tidak sesuai dengan harapan, paling nggak udah tercatat dalam sejarah di lembar negara lah. Ya kan gitu. Jadi nggak ada bukannya tanpa jejak lah. Ya. Jadi kalau artinya kan di sini, ini Bung Dendi ini kan udah siap melawan kekuatan besar nih. Ya nggak mudah loh ya. Kita tahu lah. Karena apapun bisa di switch sama dia, ya kan? Iya. Ya, mungkin cara-caranya mungkin nggak seperti di masa Orde Baru ya dulu. Kalau mungkin dengan penghilangan orang atau penghilangan paksa, mungkin caranya sekarang berbeda ya. Menggunakan pihak ketiga atau proksi-proksi untuk apa istilahnya? Membungkam. Udah siap begitu? Ya sebenarnya kita sadar betul memang kondisi udah lama ya, artinya kita bergerak di organisasi gerakan ini, kita tahu konsekuensinya. Yang paling kita hindarnya adalah konsekuensi yang nggak bisa kita atasi. Nah, cuman sejauh ini kita pasti, karena kita nggak pernah sebagai warga negara dan mengkritisi sesuai dengan kapasitas kita ya, kita akan pastikan. Paling nggak kita akan tetap ada di jalur itu. Konsekuensi terkait bagaimana pembungkaman terhadap individu dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh negara hari ini ya, kita siap menghadapi itu. Ya mungkin kalau kadang-kadang kan pembungkaman itu bukan sifatnya tekanan verbal ya, tapi juga dengan uang juga loh. Iya. Siap itu juga. Nah itu kemarin itu seperti kita diskusikan, kita pastikan kita nggak akan menerima satu sen pun, apapun itu dari menjadi tawarannya. Iya. Karena sebenarnya kenapa kemarin kita melakukan hal ini,
Jadi tujuan secara politis dari Gemini Jakarta Selatan itu cuma menunjukkan sebenarnya. Artinya bagaimana publik itu harus berani. Karena sejatinya Mas, yang kita ngeliat ini gini loh, politik akhir-akhir ini kan orang nggak di akhir masa jabatan Jokowi ini orang nggak berani mengkritiknya, apalagi melapor gitu loh. Yang kasus ini menurut kita udah banyak mengaku dan banyak tokoh-tokoh nasional hari ini ya itu udah memerintah KPK. Contoh seperti Mahfud MD itu kan sebenarnya udah meminta KPK sebenarnya. Nah, kawan-kawan GMI sebagai organisasi gerakan ya datang langsung melapor pengaduan masyarakat karena bagi kita jangan sampai kasus ini menjadi gaduh dan akhirnya orang melihat negara hari ini nggak punya integritas. Nah ini kan yang jadi problemnya gini Mas, kenapa saya bilang kasus ini menjadi tantangan buat Bobby dan buat keluarga Jokowi semuanya karena ini terlibat dalam konflik penting antar satu keluarga. Konflik kepentingannya tinggi Yang kita ngelihat nantinya apakah ini ada satu keberanian baik dari presiden sendiri ini kena melibatkan menantu sama anaknya. Terlepas nanti ada salah dan benarnya nanti ketika di mata hukum, paling enggak untuk menunjukkan bahwasan di mata hukum sebagai warga negara itu sama coba melakukan klarifikasi tapi pemanggilan. Sederhananya begitu. Ya, sejauh ini kan ke KPK sudah, ya. Ke Ombudsman sudah, terus lembaga apa lagi yang? Ke Ombudsman kita baru melakukan audiensi, tinggal buat pelaporan ke Ombudsman dan tadi belum pelaporan belum. Ya? Cuman kita akan meniat ke sana, akan membuat laporan ke sana agar apa? Agar semua lembaga negara hari ini menjaga bagaimana sesuai dengan fungsi dan tupoksinya. Ya. Ketika Ombudsman punya terkait maladministrasi, etik pejabat publik itu tugasnya Ombudsman di situ. Nah itu penting. Sama Komnas HAM terkait pelanggaran HAM, karena ini kasus izin perusahaan tambang ya. HAM sama terkait dengan isu lingkungan. Ya. Itu ke Komnas HAM. Tapi pastinya udah di backup data-data lah ya. Ya nanti itu yang kita harus siapin. Ya. Yang kedua, kenapa nggak ke LPSK dulu? Ya karena kan kita sejauh ini ya sampai saat ini belum ada intimidasi ya. Kalaupun ada ya bagi kawan-kawan Gemini Jaksel kita udah terbiasa sebenarnya. Kita bukan baru-baru di jalanan. Udah 8 tahun lah bergemini ini. Apa aja yang selama 8 tahun itu yang pertama, pernah diiniin? Kita pernah membuat satu aliansi. Itu namanya Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia. Kita pernah kasih kartu merah buat Jokowi. Oh, udah pernah ya? Udah pernah. Di tahun berapa itu? 2017, kalau 2016 berarti 17 lah. Menjelang pemilu ya? Ya, 17 ya. Dan kita sering melakukan mengkritik Jokowi. Dari dulu kan bahasa kita mengkritik Jokowi ini sebagai boneka Amerika. Dari dulu bahasa kita begitu, boneka imperialis lah. Dalam kategori ini kan. Karena bagi kita Jokowi menggadaikan kedaulatan. Setelah menggadaikan kedaulatan negara, ya, kedaulatan negara. Kedua, menggadai kedaulatan seluruh umat seluruh rakyat Indonesia 270 juta orang demi keluarganya. Ya. Itu yang terjadi hari ini dan orang nggak berani mengkritik. Menurut saya ini sangat berbahaya gitu loh. Kenapa kita memberanikan itu? Bagi kita apa yang kita lakukan hari ini cuma secuil, tapi bagaimana nasib rakyat? Ya. Karena kan kawan-kawan di game ini kan menganut asas ideologi kita Mahanisme ya. Ini kita percaya itu. Bahwasan bagaimanapun apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini salah karena ini negara republik. Nah karena sampai kita mendiskusikan internal gini, emang ada satu konstitusi, perintah konstitusi pemimpin bangsa dilahirkan dari keluarga? Kan gak ada, perintahnya tetap partai gitu loh, institusi. Itu partai yang punya mandat. Ya, tapi kan yang aneh sekarang kita jadi tontonan yang buruk kalau buat negeri ini. Ya, udah menjadi semacam ini ya sekarang ya. Kalau dulu kan nepotisme dinasti itu kan levelnya masih sampai gubernur ya. Tapi sekarang udah levelnya nasional. Jadi kemenangan politik dinasti nih di Indonesia sekarang ini. Karena levelnya udah sampai nasional. Ya. Ya, ini paling konyolnya begini Mas. Menurut saya konyol ya. Kenapa saya bilang itu konyol? Prestasi Bobby itu apa sebenarnya? Prestasinya? Menantu presiden? Ya benar, itu kan bukan prestasi secara nasional ya apa, tapi paling gede gini Om, diangkat menjadi tokoh nasional. Lantas kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat awam, perlu nggak mempertanyakan apa sih prestasinya, apa hubungannya? Yang pasti kan, kita kan pasti arahnya ke sana masyarakat awam melihatnya. Nah itu yang menurut kita udah jadi tokoh nasional, tapi dilibat dalam kasus ini, izin usaha ini.
Jangan sampai tokoh nasional itu menjadi backingan buat dia nggak bisa dipanggil. Dan di sini pun diuji Om sebenarnya. Apa yang harus diuji? KPK pertama kita melihat Om. KPK ini kan lahir dengan semangat reformasi. Reformasi ini adalah hasil buah perjuangan dari rakyat dan mahasiswa. Yaitu untuk mengimplementasikan agenda reformasi. Nah, itu yang paling penting, KKN. Nah, yang kedua ini kan ada 3 pilar hukum, KPK, kepolisian, dan kejagung. Ya. Kepolisian ini pun sama Om. Yang memisahkan dia adalah hasil perjuangan mahasiswa, hasil perjuangan rakyat dengan berdarah-darah. Bukan semata-mata ya Jokowi di reformasi di mana? Kan nggak ada dia itu Om. Kerja. Ini kan akhirnya hanya demi, jangan sampai ini kita bisa berasumsi, tapi bagi saya udah terang dan gamblang lah. Iya. Bahwasannya hari ini nggak perlu orang pinter banget untuk memahami ini. Iya. Dan gamblang bagaimana praktek dinasti yang dilakukan. Ya kembali ke ini ya tadi ya ke ke kasus KPK tadi kan di media mainstream dan media online saya baca juga bahwa Bobi semacam sanggup lah, bersedia lah ke KPK memanggil. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira KPK berani nggak nih memanggil ya? Nah ini tadi Om yang saya sentuh dikit kan terkait ini. Ini kan KPK ini kan dengan undang-undang KPK kemarin. Dulu kita sempat demo rame-rame undang-undang KPK Om. Setelah RKUHP, KPK, Omnibus Law. Nah, masuklah ini di RKUHP. Ternyata problemnya KPK mau memeriksa harus izin Dewas petingginya. Nah, ini kan Dewas ini kan begini Om. Kalau Dewasnya memang netral, memang berintegritas, ya pasti kan netral. Netral dalam arti keberpihakan untuk rakyat sehingga nggak ada konflik kepentingan yang dilihat. Ya, di sini kan konflik kepentingan yang kita terjadi. Nah inilah problem undang-undang KPK. Makanya kemarin kawan-kawan game ini menantang KPK. Apakah KPK berani sekaligus menantang itu dan menguji semangatnya KPK masih sama nggak dengan semangat yang diamanatkan dari reformasi. Kalau memang udah nggak, mending bubar aja Om. Ya, setuju. Mending bubar aja. Buat apa ada lembaga korupsi tapi memelihara korupsi? Gitu loh. Ini kan kita bisa asumsi gitu loh. Sampai saat ini kita masih bisa asumsi. Ya wajar dong saya mengular dari itu karena menurut saya banyak kasus yang dilapor pun dan nggak diperiksa. Termaksud GK Hebat gitu juga. Ketika dilaporkan oleh salah satu dosen UNJ kan Ubedillah Badrun kan itu. Ya, itu malah kasus dilapor. Kemarin yang malah dibebasin tuh. Yang tukar guling hutan itu Surya Darmadi itu. Oh iya. Itu kan yang dosen UNJ yang ini. Ya itu gitu loh kita di Indonesia ini kan artinya kan. Karena gini, case-nya biasanya KPK itu nggak pernah bebasin gitu. Ya. Tapi agak unik juga tuh dibebasin kemarin. Nah kalau kita ngelihat kata Jeffrey Winters ya, kalau dia bahas buku oligarkinya kan gini dia mengatakan, adanya KPK itu bukan memberantas korupsi, tapi biar korupsi kalau dia nggak menjalankan. Ketika Jeffrey Winters membahas oligarki segala macam. Ya karena kalau mau dipanggil harus izin sama Dewas. Ya. Lantas independennya di mana di situ? Ini lembaga etok loh. Jadi KPK itu sekarang jadi kaki tangannya koruptor ya. Satu, kita bisa mengatakan itu. Yang kedua, kalau tidak berani, kalau bagi saya, saat-saat ini, publik mengetahui dengan fenomena politik elektoral elit saat ini saling mematikan kawannya. Bisa makanya kawan-kawan kemarin tema aksinya, grand issue yang kita angkat aksi di KPK itu kan, KPK bukan alat kekuasaan rejim Jokowi dan istana. Kenapa kita menembak itu? Bagi kita itu penting. Istana ini kan pejabat publik. Artinya kan lingkaran istana, salah satunya Kemendagri. Itu boleh dong pemerintah. Artinya kan pemerintah KPK setelah memverifikasi kasus ini benar nggak terlibat Bobi dan kedua memanggil. Langkah-langkah hukum step-step hukum dilakukan. Untuk apa? Sehingga nggak ada publik itu gaduh gitu loh. Nah, ini kan jangan sampai itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai blok-blok ini kan banyak blok juga. Blok merah ini apa maksudnya? Ya kalau memang kita perhatikan memang KPK ini sekarang arahnya sudah kelihatan melenceng jauh gitu ya. Jadi yang berani ditangkapin tuh cuman yang level-level eselon 2 kalau gitu. Belakangan ini. Yang itu pun mungkin dari luar Jawa yang nggak punya backing kuat gitu. Bener nggak kayak gitu? Ya mungkin kalau saya juga bilang benar, ya mungkin publik lah akan menilai itulah. Ya, tapi bagi kita di sini sangat menantang, menguji hukum gitu loh. Kalau memang kita ini negara hukum, di sini ujinya. Betul. Ya bukan saya ngomong begini langsung mengklarifikasi Bobi salah. Bobi siap dipanggil, oke. KPK-nya nggak siap. Belum ya, kalaupun memang belum pernah klarifikasi ya. Artinya kan kalaupun siap nanti harus diklarifikasikan. Artinya kan Bobi siap memanggil. Nah ini kita tunggu nih KPK nih. Dan di sini sangat berbahaya. Kalau sampai pun KPK nggak berani memanggil Bobi,
Ya saya rasa publik harus berani mengkritik KPK. Ini lembaga apaan sih? Melindungi siapa? Dan untuk kepentingan siapa? Dan berpihaknya kepada siapa? Menjalankan amanat siapa? Amanat konstitusi kah? Apakah amanat? Nah, ngomong-ngomong, yang jalur yang dipakai itu penegak hukumnya cuma KPK ya, lembaganya cuma KPK ya, nggak lapor ke kejaksaan juga gitu? Nanti kita akan mencoba karena kejaksaan juga punya wewenang itu kan? Ya, kejaksaan juga punya wewenang. Kita akan mencoba ke kejaksaan sama Mabes karena 3 pilar hukum kita mencoba. Iya. Penegak hukum ini kan. Kemarin waktu dilapor KPK, ya udah sampai berhenti gitu aja. Setelah itu belum ada tindak lanjut lagi. Nah, kita dipanggil untuk apa? Penyidikan gitu belum ada. Belum ada. Di KPK kemarin kita cuma buat pengaduan sedikit. Bagaimana sempat kita bertanya ke penjaga di KPK di Dumas itu kan, dugaan masyarakat itu kan, apakah tahu kasus ini? Tahu, tapi memang menunggu laporan. Nah, cuman kan memang itu berarti bisa di-highlight tuh, menunggu laporan ya kan. Cuman kan kita masuk dalam KPK nggak boleh foto, nggak boleh bawa semua kan. Berarti kalau sekarang bolanya kan udah di KPK ini. Laporan udah masuk. Ya. Kita tunggu nih proses hukumnya. Apakah akan dijalankan, bolanya akan dijalankan atau cuma digocek-gocek doang bolanya? Ya, itu yang kita tunggu gitu loh. Iya. Sebenarnya yang sangat miris itu begini Om, kalau memang itu terjadi ya, harapan kita itu kan harapan sebagai warga negara yang taat akan hukum ya, yang mengerti akan aturan, maksudnya KPK harus berani gitu loh untuk menguji integritasnya. Kalau KPK ini terbelenggu dengan relasi kekuasaan, ya sudah, buat apa? Kan undang-undang mengamanatkan begitu masalahnya sekarang itu. Undang-undang KPK kan ya itu yang kan dewas itu. Komisioner diangkat oleh presiden, masalahnya itu. Cuman kan hari ini kan ketika kita melihat lebih jauh, kita nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa inilah, tapi setidaknya kita ingin menguji KPK mengawas ini konteksnya negatif atau positif nih. Iya. Tapi kalaupun sampai ini kasus hukum dan melibat konflik kepentingan dalam keluarga itu nggak diuji. Ya, betul. Ini kan bagi saya KPK udah hilang marwahnya, udah hilang semangatnya, dan terbukti rejim hari ini bukan lahir dari semangat reformasi. Ya memang rejim hari ini perusak reformasi. Iya, betul. Setuju itu. Ya kalaupun, kenapa saya berani mengatakan itu, di reformasi Jokowi di mana? Ya. Yang berdarah-darah bukan dia. Ya sebenarnya sih bukan masalah Jokowi di mana sih, kalau kita perhatikan di sini kan Jokowi tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan agenda reformasi. Itu yang message dari reformasi itu. Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru sekarang ini kan yang terjadi adalah nepotisme akut di antara keluarga presiden gitu ya. Dengan mereka dengan sangat telanjang itu berusaha mengaruhi mengubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Sebenarnya sih itu kalau menurut hemat saya ya. Gitu. Kemudian untuk apa? Ada plan B-nya nggak? Ini misalkan gitu, ini kan masih kita berandai-andai kan, karena masih tahap melaporkan kan, prosesnya masih panjang proses hukumnya. Misalkan dalam jangka waktu tertentu, pasti punya target dong berapa waktu tertentu untuk. Nah kemarin kita mempertanyakan KPK berapa jenjang waktu, spare waktu yang akan dipanggil dengan dugaan kita itu. Nah KPK mengatakan 12 hari kita akan mempelajari ataupun segitulah, seminggu atau 12 hari, dan 30 hari secara aturannya, 30 hari dari laporan dugaan ini KPK akan memeriksa, dan kalau memang memenuhi syarat formil dan material dalam hukum bahasanya gitu akan memanggil. Berarti kalau dihitung ngelaporin tanggal berapa? 9. Taruhlah 12 hari. Berarti berapa? 21 tanggal 21. Terus setelah itu dianggap layak baru ada waktu 30 hari lagi untuk. Enggak, 30 hari dihitung dari tanggal laporan. Oh gitu. Berarti udah nanti lewat presiden baru dong. Nah 30 hari dihitung dari itu loh, dari hitung memasukkan kemarin. Kalau memang itu nggak dipanggil, ya makanya kawan-kawan berani berasumsi bubarkan aja. Iya. Berani mengatakan itu. Kan tahu ya, sekarang KPK lagi transisi ke komisioner yang terbaru. Iya. Itu harus diantisipasi juga itu kan. Ya. Apakah agenda komisioner baru ini tetap sama dengan agendanya komisioner yang lama gitu, atau hanya melanjutkan? Kalaupun memang ini kan pansel kan dipilih oleh presiden ya. Saya tahu saya ya. Iya, dipilih presiden emang. Nah, disinilah yang kita bilang, ya terlepas dari ini semua kita nggak terlalu negatif banget lah. Tapi kita coba berpikir positif demi kemajuan ya, demi bagaimana hukum kita yang baik dan benar ini.
bukan berarti kita mengkritik KPK ini kita membenci KPK. Ya. Enggak, ini dalam ada konteks kurs kita enggak ada membenci, tapi bagaimana KPK sesuai dengan rule-nya gitu loh. Ya, intinya sih kan gini, Bung Denny sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk melakukan itu, ya kan? Intinya itu kan, dasarnya kan itu. Itulah yang kita ingin. Apalagi kan KPK ini kan dilahirkan dengan perjuangan gitu loh. Ya karena kalau KPK itu menutup peluang ini kan berarti dia melawan undang-undang kan. Iya. Setiap warga negara kan kedudukannya sama di depan hukum itu. Kan poinnya di situ ya. Iya. Karena itu amanat konstitusi, itu bukan amanatnya Bung Denny atau organisasi Bung Denny di mana Bung Denny berada kan begitu. Apalagi pejabat publik. Iya. pejabat publik, menantu sekaligus anaknya presiden kan. Ya. Oh, ini sangat menarik kalau KPK berani acungin jempol kita, tapi kalau nggak berani ya udah. Ya setidaknya memanggil dulu lah ya. Iya. Ya. Memanggil dulu, entah mengklarifikasi itulah ya. Setidaknya itu. Karena kalau dilihat dari keterangannya yang di pengadilan dalam kasus korupsi ex gubernur Maluku itu memang sebenarnya punya bobot hukum, sebenarnya kan disumpah mereka kan disumpah. di depan hakim disumpah keterangannya itu kan. Ya mestinya itu harus ditindaklanjuti oleh KPK. Kalau KPK memang benar-benar punya keberanian ya untuk menguak atau mengungkap kasus ini sih. Tapi beberapa kasus kayak yang Timah aja juga cuma level-level tengah yang kena ya. Iya. Ya begitulah Om, makanya kan setidak-tidaknya Om dari kasus ini, kalau di kasus hukum mungkin masyarakat Indonesia mungkin jenuh lihat hukum kita yang tumpang tindih ya. Tapi kenapa kawan-kawan game ini inisiatif ini melaporkan Om? Ya biar publik itu tahu gitu loh. Maksudnya nggak hari ini kita nggak tunduk akan kekuasaan, nggak tunduk akan istana gitu loh. Itu penting banget itu loh. Kita pengen tunjuk kita nggak tunduk. Kita nggak patuh terhadap kekuasaan yang salah. Kita akan patuh terhadap aturan dan konstitusi negara yang lain. Ya, melawan dengan koridor yang benar. Itu yang paling terpenting. Iya. Jangan sampai ada satu kesalahan dan pucuk pimpinan loh. Kan dampaknya besar kalau pucuk pimpinan itu melakukan satu kesalahan. Menjadi contoh kan buat 270 juta rakyat Indonesia. Tapi gini loh, ini kan berkaitan dengan kontestasi politik Pilkada serentak 2024. Di mana kita ketahui bahwa Bobi ini adalah calon gubernur Sumatera Utara yang didukung oleh mayoritas partai. Ya. Nanti apakah Bung Denny nggak dituduh ini titipan gitu? Ya lain soal kalau mau tuduh atau enggaknya. Tapi ketika mau itu lain soal mempunyai kepentingan sama partai, lain soal bagi saya. Ada muatan politiknya ini. Gitu. Memang ini muatan politik. Iya. Saya nggak memungkiri ini muatan politik dalam melakukan aksi ini muatan politik kita mengkritik Jokowi, melawan Jokowi. Iya, setuju. Dan kita perlu mengatakan gabutnya kita mengkritik Jokowi aja. Jadi isengnya gitulah. Cuman kan yang paling kita pentingkan di sini tuh artinya gini lah. Ini partai yang menampung aspirasi. Contoh aja lah, semua partai yang mengusung Bobi hari ini paling banyak. Mereka sebagai menampung aspirasi rakyat, tunjukin dong kalau Bobi ini benar. Kita balik menantang mereka, nggak bisa. Partai ini sebagai penampung aspirasi dan punya fungsi agregasi segala macam, kaderisasi segala macam. Emang layak kalau sampai pemimpinnya dituduh korupsi terus dipasang jadi pemimpin. Kita balik bertanya dong. Iya. Ini kan tugas partai. Ya saya sebagai warga negara pantas dong mempertanyakan ini konstitusi. Perintah kawasan ini melahirkan pemimpin. Kan ini kan publik ribut terkait pemimpin yang nanti akan dicalonkan oleh koalisinya rame-rame itu ya. Ya silakan aja. Kalau memang merasa pemimpinnya yang diusung nggak salah, dibuktikan dong. Silakan buktikan. Jangan nanti kita masyarakat yang melapor itu dibilang kita ini kepentingan. Ya kalaupun memang layak silakan ujikan dong. Nah itu kita balik nantang. Kalau saya balik nantang, kalaupun memang saya dibilang silakan kalau memang Bobi nggak ada. Kalau kita pegangan fakta kita apa? Pengakuan sidang silakan. Itu sebenarnya cukup kuat sih. Karena bukan diomongin di luar sidang ya. Iya. Dan yang ngomong itu kan di bawah sumpah. Iya. Ingat loh, di bawah sumpah loh kesaksian itu loh. Apalagi si Bobi ini tokoh nasional. Dan dicatat dalam ini loh apa namanya? Ini pengadilan itu loh. Iya. Panitera pengadilan itu kan. Jadi begitulah, kita di Indonesia ini kan sangat berbahasa. Tadi kan sempat ngobrol kita diskusi. Ternyata di Indonesia ini agak sedikit. Kalau kita
berspekulasi, menggunakan relasi kekuasaan tanpa data, kita akan terjerat undang-undang ITE. Itu loh paling dampaknya di negeri ini gitu loh. Ya kita kan, apalagi analisis kita kalau bukan relasi kekuasaan dengan kondisi yang seperti ini. Apa analisis kita apa coba? Pegangan basic kita apa? Dan mahasiswa kalau dia nggak berani itu, terus bagaimana dia mau mengkritik? Terus bagaimana dia membaik dan benar? Mengumpulkan data di tengah yang kayak gini menurut saya, ini gimana? Ini mau diperiksa aja di belum? Apa kita mengumpul data? Dan kita bisa berasumsi dong, tanggung jawab paling besar terkait ini adalah istana, dengan rejim saat ini. Ya, tapi kan kemarin siapa ya? Mensesnek ya kalau nggak salah ya. Oh dia kan begini Mas, kalau Mensesnek itu kan akhir-akhir ini kan bukan Mensesneknya Jokowi, tapi Mensesneknya sekeliling keluarga Jokowi segala utuhnya. Iya, jubir keluarga Jokowi. Mensesnek jadi sekarang beralih fungsi menjadi jubir keluarga Jokowi. Mensesneknya saya waktu itu apalah. Mensesnek ini nggak bisa nempatin posisinya. Iya. Sebagai Mensesnek yang baik dan benar, itu kan apabila bukan malah nggak tahu klarifikasi. Ya kan mestinya kan Bobi nunjuk pengacara dong, bukan pakai Mensesnek dong ya. Mensesnek. Itu kan di sini kan kejanggalan gitu loh. Kalaupun yang komentar itu Kemendagri untuk membuktikan itu wajar, sah gitu loh. Artinya untuk membuktikan karena ini bawahannya semua, hierarkinya kan di situ loh. ASN kan. Sebenarnya itu secara pembuktian gampang sih, mudah banget itu. Karena kan di situ kan investasi pasti ada kaitannya dengan kementerian apa investasi dan itu kan. Kemudian masalah perizinan juga di SDM itu pasti kan. Gampang banget sebenarnya, cuman niatannya aja, niat atau kan enggak. Niatan ini kan niat nggak niat ya. Iya. Niat nggak niat, di balik niat nggak niat ada apa? Apa iya? Nah makanya ya saya kan berasumsi aja lah, jangan. Banyak blok-blok di dalamnya, di balik blok Medan ini banyak blok-bloknya. Kita nggak mau sebut oknum ya. Banyak blok-blok di balik blok Medan ini kan karena persoalan izin usaha tambang terkait kasus penyuapan dan gratifikasi. Jadi mereka takutnya kalau blok itu kebongkar, semua kebongkar. Jadi kayak efek domino kali ya, yang takutkan begitu ya. Ya kita nggak bisa, kalau saya sih terserah publik, tapi setidak-tidaknya di sini KPK, Kejagung, kepolisian menjaga, karena kan kasus ini melibatkan tokoh nasional, Bobi, tokoh nasional. Ya. Kalau saya gini, satu ini aja, yang penting saya kan bertanya apakah Bung Dendi bisa konsisten nggak itu sampai di ujung itu aja. Ini penting nih, karena jangan sampai nanti layu di tengah jalan, layu sebelum berkembang gitu ya. Karena nih biar publik tahu nih, teman-teman tahu nih perjuangan Bung Dendi ini untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetaraan warga negara Indonesia di depan hukum gitu loh. Yang pastinya kita akan tetap konsisten Mas, karena pada dasarnya bukan baru kali ini loh kita mengkritik kawan-kawan Jokowi, dan kita pas kawan-kawan mungkin bisa mengetahui lah ketika menolak politik dinasti kemarin MK itu, kita kader-kader Gemini yang dipukul di MK, Gemini Jaksel, kader-kader saya itu kita mukul di sana. Gitu, anggota dan kader Gemini Jaksel. Kita konsisten selama ini dan melakukan penolakan itu. Nggak pernah kita absen dalam isu-isu penting tentang merakyat terkait Omnibus Law, Undang-Undang KPK, RKUHP. Kita pasti melibatkan diri di situ loh. Ya kan dalang dari semua ini kan memang rejim. Ya kalaupun selain rejim kan memang reformasi ini kan paling diuntungkan partai. Dengan rejim yang begini, terjadilah masyarakat yang dikorbankan segala-galanya. Partai hilang marwahnya sebagai penampung aspirasi, dan hilang marwahnya sebagai mencetak kader-kader menjadi pemimpin bangsa. Kan hilang partai ini. Yang ditampilkan hari ini kan, udahlah nanti biar publik aja lah yang tahu yang ditampilkan partai hari ini kan. Kan adalah badut-badut wayang-wayang. Ya terserah lah apa mau sebut badut atau wayang-wayang kan. Tapi ya itulah yang terjadi bagi saya hari ini, hilang marwah. Saya kan ngeliatnya begitu. Oke. Closing statement nih. Apa yang ingin disampaikan ke publik, ke teman-teman mahasiswa, ke aparat penegak hukum, terutama KPK untuk kasus ini? Closing statement dari saya kan gini. Pertama untuk KPK harus berani memeriksa dan memanggil Bobi untuk membuktikan integritas dan semangat terlahirnya KPK. Yang kedua, untuk kawan-kawan
gerakan hari ini yang merasa Jokowi sebagai melakukan politik dinasti. Dan kita pingin bahwasannya Jokowi ketika tinggal beberapa bulan menurun menjadi hard landing, ayo kita bergerak dari sekarang. Karena menurut saya ini celah. Ketika kita pingin Jokowi hard landing, ayolah kita bergerak dari sekarang. Bagaimana kita mengkritik dia, keberanian dia. Ini kan terkait lingkaran dinastinya, kekeluargaannya. Dan yang berikut, kita perlu kita ingatkan terhadap rejim Jokowi. Apa? Soeharto pernah dipanggil Kejagung, jangan lupakan hal itu. Walaupun jangan lupa setelah selesai diturunkan dari masa presidennya. Nah, kawan-kawan mahasiswa, belajarlah dari sejarah. Karena kita akan melihat nanti, apa kalau kita dari sekarang masif melakukan perlawanan, mengkritik demi masa depan kita. Ayo dari sekarang kita tunjukkan. Karena kita pastikan ketika kita pingin ini semua terjadi, dari sekarang hard landing dan Jokowi akan dipanggil dan diadili secara hukum. Kalaupun memang kita merasa ini politik dinasti. Ya, itu sih Mas. Terima kasih Bung Dendi. Tetap semangat. Semoga apa istilahnya tujuannya tercapai. Siap Mas. Ya. Makasih banyak.